Halo Sobat Internet, selamat datang di Rise Corner, program podcast survei, riset, dan edukasi. Kali ini kita udah kedatangan nih tamu spesial dari Institut Teknologi 10 November Surabaya nih teman-teman. Selamat datang Bapak Haryadi di survei podcast kami. Terima kasih sudah hadir. Nah, kali ini special edition di i2Exist 2025. Kita akan ngebahas tentang landscape ekonomi digital di Indonesia teman-teman. Bersama saya Nadia dari tim survei ABJI. Nah, dari survei ABJI 2025 nih Pak, kita menemukan fakta yang menarik, data yang bagus banget nih Pak. Di tengah pesatnya penetrasi internet teman-teman, ternyata 76,71% masyarakat itu belum memanfaatkan internet Pak untuk ekonomi dan bisnis mereka. Angka ini cukup tinggi ya Pak berarti. Cukup tinggi. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira kenapa fenomena ini bisa terjadi Pak? Apakah masyarakat kita itu masih belum melihat internet sebagai alat untuk berbisnis atau mungkin ada tantangan lain yang mereka hadapi Pak? Ya, baik. Saya sekarang melihat dari sisi culture dulu ya. Culture dari masyarakat kita itu nomor satu nih. Suka ngobrol. Itu sebabnya penetrasinya cepat dan tinggi, tapi hanya untuk ngobrol, ya, chatting, ngobrol dan sebagainya. Scrolling gitu ya Pak ya? Betul sekali. Nah, lalu yang kedua, penetrasi itu juga sangat bagus karena rasio pengguna pria dan wanita itu meningkat di lebih tinggi wanita ya, betul kan? Itu. Dan kita sudah tahu ibu-ibu suka belanja online. Itu penyebab yang meningkatkan penetrasi internet di Indonesia. Nah, saya surprise ini ternyata setelah disurvei kok penggunaannya untuk bisnis tidak setinggi itu gitu ya. Banyak kan nggak pakai ya Pak ya. Nah, nggak ada pakai untuk bisnis, padahal ini kan kesempatan ya, sudah ada banyak media sosial, ada banyak media lah yang bisa kita gunakan untuk berbisnis ya. Ya, memang ya mohon maaf, saya belum melihat sebuah survei bahwa culture dari bangsa kita juga pegawai. Ya, bukan entrepreneur. Bukan itu nomor satu. Ya, tetapi saya yakin ya dengan teknologi AI yang ada saat ini ya kita bisa merubah itu, saya yakin. Karena AI ini nanti larinya ke arah human center ya. Mereka bisa ngerti manusia dan insya Allah ini bisa ditingkatkan. Ya, jadi culture yang tadinya sifatnya ada mencari gaji yang stabil ya dari pegawai dan sebagainya, itu akan sedikit demi sedikit bergeser ke arah entrepreneurship. Ya, dari situ internet adalah senjata nomor satu. Betul, setuju Bapak. Ya, itu pendapat saya. Karena sekarang itu orang udah pakai internet ya Pak ya, kemana-mana internet, setiap waktu internet gitu ya Pak ya. Bahkan sekarang ini salah satu contoh di Surabaya ketika internet itu hanya 1 tahun 10 menit, itu kerugian sudah miliaran. Wah. Ya, GoPay nggak bisa jalan, Grab nggak bisa jalan. Iya. Kacau semuanya. Bingung semua ya Pak ya. Harus 10 menit. Karena kegiatannya udah pakai internet semua, dari mulai cari transportasi, cari makanan juga gitu ya Pak. Betul. Nah, itu sebabnya kenapa kok tidak bisa dipakai untuk bisnis ya? Karena memang nomor satu, memang sense of entrepreneurship bangsa kita ini rendah. Itu nomor satu. Tetapi saya yakin mereka mau uang ya, mau dapat cuan di kalau orang bilang ya. Tetapi tidak ada sense untuk mencarinya ya Pak ya. Nah, itu yang kita lawan. Mudah-mudahan dengan startup AI ini bisa berubah itu. Terus kalau kita lihat lebih dalam ya Pak ya, dari responden yang tadi mengaku belum memanfaatkan internet buat ekonomi dan bisnis, ternyata 23,29%-nya itu sudah memanfaatkan. Jadi dari 100% ternyata 76%-nya belum dan sisanya tadi sudah Bapak. Namun ternyata kebanyakan dari mereka yang udah pakai internet sebagai ladang untuk ekonomi bisnis ini, pendapatan kotornya masih di bawah 5 juta per bulan. Nah, dari data ini kira-kira apa aja sih Pak tantangan utama yang kira-kira dihadapi sama mereka pelaku usaha digital mikro ini untuk bisa meningkatkan pendapatan mereka? Apakah ini juga termasuk terkait kemampuan pemasaran atau marketing, atau mungkin akses ke permodalan, atau ada faktor lainnya Pak? Ya, kebetulan saya
terlibat ya dalam beberapa aktivitas UMKM di Jawa Timur waktu itu ya. Wah. Saya pelajari bahwa mereka sangat ingin memanfaatkan internet itu, sangat ingin, tetapi tidak tahu cara optimalnya. Tahu caranya, tapi nggak tahu cara optimalnya. Contoh menggunakan search engine optimization aja. Mereka nggak ngerti caranya. Oh, Gimana mereka mau jual? marketingnya gitu ya Pak Digital ya. marketing itu mereka kurang knowledge-nya itu. Nah, waktu itu saya sering di Kominfo Jawa Timur bikin training untuk digital marketing ini. Ya, tapi ya just training gitu sampai cuma gimana Pak? Itu perlu pendampingan. Nah, jadi kalau emang ya ini turut kalau memang menunggu pemerintah yang menyusahkan ya mungkin ya lambat ya, karena bagaimana itu sebabnya di presentasi yang tadi itu saya mencoba menggunakan teknik prosumer tadi itu ya, di mana nanti orang itu secara tidak sengaja memproduksi sesuatu ketika dia mengkonsum gitu loh Mbak. Nah ini yang bisa terangsang kalau bisnis ini terinterkoneksi pada jaringan global. Oh iya. Nah, akhirnya memang kebetulan ini contoh, salah satu contoh ya, pada waktu saya jadi konsultan di Jawa Timur, Kominfo Jawa Timur itu sebuah pengusaha peti mati. Oh, ya, yang ordernya itu hanya juga maksimal lah sebulan itu ya memang harus nunggu orang mati ya. Ada 5 peti gitu ya. Ketika terkoneksi ke jaringan global, dia sampai kerepotan cari. Karena ordernya itu lebih dari 20 ya, Pak, peti ya? meluncur. Wah. Nah, berarti apa? Satu lagi nih contoh. Pengusaha sambal kaleng. Mereka hanya memproduksi 5.000 kaleng. Pak, gimana saya meningkatkan? Saya koneksikan ke jaringan global. Bukan 5.000, 10.000, bukan per bulan, per 2 minggu. Akhirnya mereka seneng, tapi kita memproduksi bingung. Karena mereka hanya belanja lomboknya itu di pasar lokal. Tuh, itu salah satu contohnya ya. Salah satu contoh. Tidak bisa, tidak ngerti caranya gitu. Tidak ngerti caranya. Nah, ini yang ya mungkin jadi kan kalau saya yakin nih, Absi bisa memanfaatkan ini kan ini bisnis gitu. Betul Pak. Ya, tetapi namanya juga bisnis sebenarnya, berarti kan ada take and give kan ya. Nah itu sebabnya sebuah teknologi namanya prosumer tadi bisa dipakai sebenarnya itu untuk. Jadi Abdi itu bisa dapat pendapatan yang obviously orang bilang pendapatan masuk lah. Dia hanya menyediakan services, ketika mereka pakai dapat presentasi ya seperti itu Kak. Oke. Ya, betul. Wih, keren banget ya Pak. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari backgroundnya Pak Haryadi nih, dari dosen ITS gitu ya Pak ya, sebagai profesor di ITS. Kita tahu bahwa ITS itu salah satu kampus perguruan tinggi terdepan juga dalam pengembangan teknologi dan risetnya Bapak. Iya, setuju saya. Melihat data yang tadi kita diskusikan Pak, hasil survei Abdi, ternyata bahwa infrastruktur yang belum merata dan sebagian besar pelaku usaha digital atau ekonomi itu masih punya pendapatan yang rendah tadi, berarti kan ada peran besar juga di dunia pendidikan khususnya ITS gitu ya Pak ya. Nah kira-kira gimana sih perannya perguruan tinggi seperti ITS ini dalam mempersiapkan talenta digital yang nggak cuma paham teknologi tapi juga mampu mengatasi tantangan real di lapangan Pak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan kampus nih untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat gitu dengan industri biar talentanya itu relevan sama kebutuhan pasar ke depannya? Iya, baik. Sebetulnya di ITS itu banyak sekali UPT ya untuk urusan bisnis ini ya. Tapi saya nggak usah sebutkan itulah ya. Saya langsung objektif aja. Dari sisi teknologi bagaimana kita mensupport itu. Ya, nah, nomor satu. Sekitar 10 tahun yang lalu teknologi big data itu mulai bangkit. Pada waktu teknologi big data itu bangkit, data-data itu pada terkumpul semua. Kayak betul saya memang jadi konsultan waktu itu ya di Pemprov Jatim. Saya melihat ini kalau ada sebuah teknologi yang bisa mengelaborasi ini semua, ya mengenhance ini supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ini akan menjadi samurai ya, senjata pamungkas ya, supaya masyarakat itu bisa menggunakan internet itu sebagai basis dari dia, gitu loh. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, itu selama saya sebagai seorang peneliti itu tidak menemukan itu. Tapi sejak 5 tahun yang lalu, ketika AI mulai bangkit,
ini berbeda. Ini berbeda. Sehingga di ITS dibuat sebuah pusat studi AI. Kebetulan saya anggota di situ, jadi saya bisa mulai mengimplementasikan teknologi yang sudah saya kembangkan yang ada macam-macam. Ada bisa lihat di beberapa website saya namanya sistem rekomendasi, terus blockchain, bisa teknologi ini semua kalau kita manfaatkan ya untuk masyarakat banyak. Saya yakin ini akan terjadi kebangkitan ekonomi lah, gitu, yang berbasis pada penggunaan internet. Ya, saya sangat optimis itu. Jadi penelitian-penelitian yang sudah ada saat ini tinggal diimplementasikan. Memang saat ini belum, tapi saya yakin dalam 1-2 tahun ke depan kita akan lihat perbedaannya. Oke, jadi emang kedepannya ini akan semakin pesat juga penggunaan internet buat ekonomi bisnis juga ya Pak ya? Iya, karena kita akan menemukan senjata yang tepat untuk masalah yang tepat. Oke. Troubleshooting gitu ya. Salah satunya juga tentang dibantu sama AI tadi juga ya Pak Justru ya? AI is the key. Oh, oke. AI is the key. Contoh gini. Ini sekian contoh ya. Sebuah pabrik melakukan PHK. 80% kawan keluar karena sudah machinery, manufacturing mesin ya. Iya, machine learning. Nah, 80% orang keluar. Bingung mereka mau kerja. Kalau teknologi prosumer ini sudah jadi sebuah platform ya di negara ini, maka mereka cuma bawa handphone kan, nggak bawa kan. Yang PHK harus install software PHK misalnya gitu, solusi PHK atau apa nanti ya. Iya. Di mana software ini akan terkoneksi pada tempat pengungsian dan lain sebagainya, sehingga apa? Bukannya mereka mencari pekerjaan, tapi pekerjaan mendatangi mereka. Oh, waduh, mantep ya Pak ya kalau gitu ya. Iya. Jadi pekerjaan yang nyari mereka gitu ya. Betul. Ya, saya sudah berkeluarga, jadi saya tahu. Contoh waktu saya punya anak dulu itu, nyari guru ngaji aja bingung. Nah, ada kendala, bagus nggak? Iya, betul. Tetapi kalau udah blockchain ini jalan, AI ini jalan, dijamin kan? Ada rekomendasi kan? Ada. Ini loh, di dekat rumahmu ada guru ngaji yang levelnya kayak gini. Sudah ada testimoninya juga ya Pak ada ya? testimoni, ada macam-macam rekomendasi, ada enggak. Nah, sehingga apa? Orang yang lagi di rumah, mau nggak ngajarin di sini? Langsung dapat ya dari. Kalau jauh terpaksa dia mikir-mikir modalnya mana. Tapi kalau ini ada perhitungan lokasi, ya sama saya Gojek sama Grab lah. Iya, betul, benar Pak. Nah, itu sebabnya teknologi ini tidak hanya untuk transportasi saja, tapi hampir semua jasa, mulai tukang ledeng sampai tukang sepatu sampai mana. Kadang-kadang kalau kamu sepatumu jebol, nunggu orang bingung ya, bingung, ada kan? yang keliling gitu kan ya Pak ya. Loh lah ya, padahal itu ada orang lewat di depan kan kamu nggak tahu. Loh, betul kan? Iya, betul Pak. Tapi ini kan just in time teknologi ini. Begitu ada, Bapak alert saya butuh pengantar sepatu. Yang dekat mau nggak ngambil ini? Langsung dapat otomatis betul, gitu kan ya Pak ya. Betul. Dan itu saya ini keniscayaan ini bisa terjadi gitu. Itu pendapat saya. Dan ini teknologi ini sudah saat ini elaborasi sama ITS untuk di pusat studi AI-nya itu. Wah. Iya. Makin keren juga ya ternyata ITS ini Pak ya, makin maju. Insya Allah. Bukan promosi ITS ya, ini tapi kenyataan ini bisa bagus juga, betul. Oke, teman-teman, ternyata hari ini perbincangan kita sama Pak Haryadi membahas penggunaan internet untuk ekonomi dan bisnis udah cukup banyak juga ya insight yang kita dapatkan. Mulai dari tantangan adopsi bisnis digital, kesulitan peningkatan pendapatan, sampai peran ITS juga dalam memfasilitasi talenta digital untuk kedepannya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Haryadi sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast berbagi wawasan dengan kita di sini. Nah, Sobat Internet, begitulah seputar lanskap ekonomi digital di Indonesia. Untuk info selengkapnya mengenai hasil survei Internet ABJI 2025, silakan sudah bisa di-download langsung di website Survei ABJI, survei.abji.or.id. Saya Nadia dari tim Survei ABJI. Sampai jumpa di episode berikutnya.